Hasilnya sama yang di atas. Oke, ini yang contoh ketiga. Contoh kedua kemarin sudah ya? Sampai contoh kedua kan? 2 minggu lalu? Iya, Bu. Berarti kita masuk ke contoh ketiga. Ini masih 9 orang. Yang kelas F-nya ada. Kelasnya. Udah masuk belum? Saya nggak tahu nih. Udah ya. Yang kelas F, izin menjawab, kelas F ada yang udah masuk. Oke, kelas F, siapa yang kelas F? Tunjuk tangan dong. Materinya sama Pak Fikri sampai mana? Cuman Putri aja ya, Put. Ada juga Putri Larasati sama Immanuel yang baru join. Oh, Immanuela. Materinya, Bu, baru review secara garis besar, Bu. Sampai mana Pak Fikri? Iya, oke lah, katakan review aja. Tapi sampai mana? Itu baru pengenalan secara garis besarnya, kayak review turunan, limit, masih gitu. Masih kayak pengenalan dong, belum belajar. Oh, sama kan yang seperti itu tuh, yang di monitor kalian? Sama nggak limitnya? Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Jadi ini yang di atas nih turunan, kemudian yang di bawahnya ini saya kasih diferensialnya. Jadi ada perbedaan antara perbedaan perhitungan aja ya, antara turunan sama diferensial. Nah, karena limit itu merupakan basic dari diferensial, maka nantinya ke belakang-belakangnya kalian menggunakan diferensial ya. Kan ada memang kondisi tertentu kita menggunakan limit untuk menghitung turunan. Tapi proses itu kan lama, perhitungan itu kan lama. Jadi umumnya orang menggunakan diferensial. Oke. Mudah-mudahan udah nggak ada yang salah. Belum masuk diferensial total ya? Ya, no. Atau nggak apa-apa lah, saya ulang lagi aja. Ini yang contoh ketiga ya. Mau ditunggu atau mau di itu sekarang? Kenapa, no? Kamu putus-putus ngomongnya. Lanjut aja, Bu. Saya jawab. Oh, oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Pagi, Bu. Sehat-sehat ya semua ya. Sehat, Ibu. Ya. Gak apa-apa deh untuk yang kelas F kita review lagi ya, ulang lagi ya dari 1. Biar mengerti semua.
ya. Kita masuk ke turunan parsial. Saya ngulang lagi ya. Jadi turunan parsial dan diferensial fungsi beberapa variabel. Sebagian besar orang menganggap bahwa turunan tuh ya parsial, turunan ya diferensial. Memang turunan tuh diferensial, tapi turunan itu basic dari dasar dari diferensial. Bedanya apa? Kalau turunan itu kita menghitungnya menggunakan limit. Kalau diferensial tidak, dia sudah langsung menggunakan rumus-rumus diferensial. Ardi, kenapa Ardi? Di mute dulu ya, Ardi ya. Maaf, Bu. Oke. Nah, di sini saya ingin di sini nanti di perhitungannya saya ingin menjelaskan ke kalian perbedaan antara turunan sama diferensial. Ya. Tapi sebelumnya nih penjelasan tentang turunan mungkin dari dosen-dosen kalian sudah menjelaskan turunan tuh apa sih gitu. Nah, ini turunan parsial. Jadi jika Z itu adalah fungsi dari dua variabel, yaitu variabel X sama Y, maka kalau ditanya turunan terhadap X, ya, yang ada perubahan atau penambahannya adalah hanya di variabel X-nya saja. Kemudian di bagian bawah juga deltanya hanya ada delta X, dan di limitnya di sini ada limit delta X menuju ke 0. Ya, beda sama fungsi kontinu. Bentar. Oke ya. Nah, kemudian kalau turunan terhadap Y, berarti yang ada penambahannya hanya di variabel Y. Ya, deltanya di sini juga untuk limit dia menggunakan delta Y, dan di sini di bagian bawah ini juga dibagi dengan delta Y. Ya, hati-hati ya. Karena di turunan itu kalau turunan terhadap X berarti deltanya delta X yang di bagian bawah sama di limit. Kalau turunan terhadap Y maka bagian bawahnya delta Y. Ya. Oke, sekarang untuk ke contoh, kalau misalkan kita diminta menentukan turunan terhadap X, turunan Z terhadap Y, kemudian diferensial Z terhadap X, ini simbol dari diferensial. Yang ini simbol diferensial Z terhadap Y. Kalau yang ini diferensial Z terhadap X. Oke. Nah, sekarang kalau diberikan Z-nya ini fungsinya adalah 2X plus Y, maka kalau kita menghitung menggunakan turunan, ya, yang X di sini kalian rubah menjadi X plus delta X. Gitu ya. Tapi di bagian belakangnya di sini fungsi aslinya dia, jadi fx, y-nya. Sesuai sama rumusnya yang di atas ini. Ya. Kemudian ini bisa kalian kalikan ke dalam, ini juga, sehingga didapatnya 2x plus 2 kali delta x plus y. Nah, ini jangan lupa. Kemudian kita bisa hilangkan ini yang 2x-nya. Yang ini juga bisa kita hilangkan. Nah, tinggal 2 kali delta x dibagi sama delta x. Ya. Dan di sini jangan langsung kita memasukkan nilai deltanya ini. Ya, ini kita bisa hilangkan sehingga hasilnya 2. Gitu ya. Kemudian sebentar. Kalau ada yang mau kalian tanyakan langsung aja ya, interupsi ya. Baik, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, kalau diminta hitung turunan terhadap Y, maka yang berubah adalah yang variabel Y-nya, yaitu Y
2x plus y plus delta y dikurang sama 2x plus y, ya, dibagi sama delta x. Nah, kemudian yang ini bisa kita kurang, yang y-nya juga bisa kita kurang, tinggal delta y per delta y. Nah, ini pun jangan langsung nilai Halo, ini Bu. bisa Halo, Ibu. sebentar ya. Ini sinyal saya terganggu. Baik, Bu. Oke, saya ganti dulu ya sama telepon saya dulu bentar. Bu. Oke, sudah. Sorry ya, ini kalau ada telepon masuk suka sinyalnya jadi koneksinya terputus. Makanya saya ganti dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah kita hitung turunan. Ya, sekarang kita menghitung diferensial. Ya, jadi kalau si Z-nya ini tadi adalah 2X plus Y, maka ketika si Z ini didiferensialkan terhadap X, yang Y-nya ini dianggap konstanta, ya. Oh, diferensialnya dia 0. Oke. Sementara yang 2X ini, ya, diferensial terhadap X-nya dia 2. Maka hasilnya di sini 2. Ya. Sama ya. Kemudian kalau kita diferensialkan terhadap Y, ya, yang X ini dia 0. X ini 0 dan diferensial di sini dapatnya 1. Ini ya. Sehingga hasilnya dia 1. Ini. Lebih simpel diferensial ya daripada turunan. Nah, yang sampai sini ada yang mau tanya? Bu. Kenapa, Nu? Kamu putus-putus nih suaranya, tapi bentar. Pakai headset dulu deh, nggak putus-putus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke
soal 2. Ya. Nah, ini soal 2, dia bentuknya akar, atau bisa saja kalian ganti menjadi gini. X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Itu ya. Oke, nah di sini kalau ditanya turunan Z terhadap X, maka yang berubah di fungsi tersebut adalah X-nya. Yang tadinya di sini hanya X kuadrat, berubah menjadi X plus delta X kuadrat. Jangan lupa. Ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan akar, dulu di kalkulus 1 sudah diajarkan ya, untuk limit menghilangkan akarnya harus dikalikan atas dan bawahnya dengan sekawannya. Jadi kalau di sini dia negatif, maka sekawannya di sini harus dikalikan yang positifnya. Ya. Nah, kemudian ketika kita mengalihkan yang bagian atas, nih, maka akarnya ini hilang. Ya. Dia jadi seperti ini. Dan akar ini pun hilang. Jadi gini, ya. Yang di bagian bawahnya jangan kalian kalikan langsung yang delta ini ke sini sama ke sini. Jangan gitu ya. Karena nanti akan menyusahkan kalian sendiri gitu. Nah, berikutnya setelah akarnya hilang, baru kalian mengurangkan apa yang, atau mungkin dikuadratkan dulu juga boleh. Ya, jadi yang X plus delta X ini dikuadratkan dulu, hasilnya yaitu yang ini. Ya. Kemudian bisa dihilangkan yang Y kuadratnya, dan X kuadratnya juga bisa hilang. Oke. Sehingga sisanya tinggal yang di sini. 2x kali delta X tambah delta X kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian di sini delta X-nya kita keluarkan. Delta X berarti yang di dalam kurung tinggal 2x plus delta X. Ya. Nah, karena delta X-nya bisa dikeluarkan, kita bagi sama yang di bagian bawah. Ya. Sehingga didapat ini. 2x plus delta X, yaitu yang ini, di bagian bawahnya ini. Ya, berikutnya kita masukkan nilai limitnya, yaitu ini delta X-nya ke sini, ya, sama yang ke sini. Sehingga didapat 2x, gitu, dibagi sama akar X kuadrat plus Y kuadrat untuk yang ini, itu ditambah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan ada 2 nih, maka dia jadinya 2 kali akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian di sini 2-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya ini. Oke? Ada yang mau tanya? Paham. Oke. Kemudian yang turunan terhadap Y ya. Ini sama, caranya kayak tadi. Y-nya yang bertambah. Ya. Kemudian sekali lagi jangan lupa dikalikan dengan sekawannya sehingga akarnya hilang. Sama yang ini akarnya hilang. Kemudian yang delta Y plus delta Y-nya dikuadratkan, ini hasilnya. Ya. Dan kemudian bisa kalian hilangkan yang X kuadratnya, ini dan ini. Tinggal 2Y
2Y kali delta Y tambah delta Y kuadrat. Nah, yang ini kalau delta Y-nya saya keluarkan, delta Y-nya keluar, berarti kan yang di dalam tinggal 2Y plus delta Y. Ya. Dan di sini delta Y-nya bisa saya coret dengan yang bagian bawah. Sehingga yang bagian atas tinggal 2Y tambah delta Y, yaitu yang ini. Kemudian, kalau kita masukkan nilai limitnya, ya, ini kan delta Y-nya menuju ke 0. Masuk ke sini, sama masuk ke atas. Hasilnya sama kayak tadi. 2Y plus 0 dibagi akar X kuadrat ini tambah Y kuadrat, ya. Karena kalau masukkan 0 ini Y plus delta Y kan hasilnya adalah Y kuadrat. Ditambah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Nah, ini kalau dijumlah dia dapatnya 2. 2 kali X kuadrat 2 kali akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekali lagi 2-nya bisa hilang, hasilnya ini. Oke ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita menghitung diferensial di mana Z-nya itu Z-nya sama dengan X kuadrat, tadi sudah ya di atas ya, Y kuadrat pangkat setengah. Nah, kalau kita mendiferensialkan, berarti yang pangkat setengah ini turun, nih ke sini. Ya. Dan pangkatnya ini dia berubah jadi min setengah. Karena dia harus dikurang 1, kan setiap diferensial pangkatnya turun, kemudian pangkatnya itu sendiri harus dikurang 1. Ya. Kemudian dikali sama yang ini adalah diferensial yang di dalamnya ini. Tapi hanya terhadap X. Jadi ini dapatnya 2X, yaitu yang ini. Dan ini karena konstanta, dia hasilnya 0. Ya. Kemudian ini yang 2X plus 0 hasilnya adalah 2X. Ini bisa saya hilangkan nih. Ini ya. Yang ini dulu saya turunkan ke bawah. Jadi pangkatnya plus ya. Kemudian baru ini dihilangkan, dicoret. Ya. Berikutnya berarti tinggal di sininya tinggal X kan. Saya ganti menjadi akar. Oke, sama ya, sama yang sebelumnya. Yang ini sama dengan yang di sini. Oke. Kemudian kalau diferensial terhadap Y, ini bisa tulis ini lagi deh. Z-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Itu. Nah, sama kayak tadi, pangkatnya ini turun nih ke sini. Itu. Kemudian pangkat ini dia berubah jadi negatif. Kemudian dikali sama diferensial yang di dalam ini, tapi terhadap Y. Ya. Karena terhadap Y, maka yang X kuadratnya ini dianggap sebagai konstanta, dan diferensialnya dia nilainya 0. Yaitu yang ini. Dan diferensialnya Y kuadrat, ini hasilnya adalah 2Y. Ya. Nah, kemudian ini kalau dijumlahkan dapatnya 2Y. Nih, ya. Berikutnya yang pangkat min setengahnya saya turunkan ke bawah. Nih.
Y jadi pangkatnya setengah, ya. Kemudian yang 2-nya ini saya hilangkan sehingga dia jadi Y, dan yang setengah ini saya ganti menjadi akar. Oke. Nah, hasil yang ini sama dengan sama dengan yang ini ya, yang di atas nih. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau izin Bu, kalau misalkan diferensial parsialnya trigonometri gimana Bu? Nanti di bawah ada kok. Baik Bu. Oke, yang ini udah. Saya mau ngasih yang ini aja lah. Sebelum yang ketiga ya, diferensial trigonometrinya. Setnya, misalkan nih, setnya sama dengan tangan X 2X pangkat 3 min 3XY is 3XY plus Y pangkat 4 gitu. Ya. Ini kita ngitungnya diferensial ya. Jangan yang turunan, karena kalau turunan nanti panjang, tapi saya hanya ingin menjelaskan diferensialnya. Nah, kalau ditanya diferensial Z terhadap X, maka do Z per do X itu sama dengan setiap kali mendiferensialkan selalu fungsi yang di luar dulu. Ya, di sini fungsi yang di luar apa? Fungsi yang di luar tangan. Ya, sementara yang di sininya tetap. Jadi kita diferensialkan dulu yang di luar. Nah, masih ingat nggak diferensial tangan itu apa? Ayo. Tangan. Diferensial tangan apa, ayo? Kuadrat. Sekan kuadrat ya. Berarti di sini hasilnya sekan kuadrat. Yang bagian belakangnya tetap ya. 2X pangkat 3 min 3XY plus Y pangkat 4 gitu. Dikali, baru kita hitung diferensial yang di dalamnya. Tapi terhadap X, berapa dia? Diferensial yang ini adalah 6X kuadrat. Nah, yang ini berapa? Minus 3Y, gitu. Yang Y pangkat 4-nya? Bu. Ya, jadi dia dapatnya di sini. Tapi ini nggak boleh digabung sama yang di sini ya. Kalau digabung saya jewer kalian. Karena beda. Yang sekan itu, di depan sekan itu adalah sudut. Ya, sementara yang di luarnya itu bukan sudut gitu, radian. Kita pindah ke depan ya. Yang ini nih saya pindahkan ke depan supaya kalian tidak terganggu sama yang di sini. Ya, sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat min 3Y dikali sama sekan kuadrat 2X pangkat 3 min 3XY plus Y pangkat 4. Ini hasilnya. Baru do Z per do X. Ya. Sekarang kalau do Z per do Y-nya berapa? Kayaknya saya mendingan di sini. Agak ngeri ke kanan. Jadi do Z per do Y sama kayak tadi. Diferensialkan dulu tangannya.
Ini kan dapatnya sekan kuadrat 2x pangkat 3 min 3xy gitu plus y pangkat 4 dikali, nah diferensial yang di dalam terhadap y berapa? 0 min 3x. 0 min 3x tambah 4y pangkat 3. Iya. Gitu ya. Sama, ini saya jumlah, kemudian saya letakkan di depan. Jadi, min 3x plus 4y pangkat 3 kali sekan kuadrat 2x pangkat 3 min 3xy plus y pangkat 4. Oke, udah ngerti ya? Ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak, saya ke contoh soal yang ada di sini. Ini saya hapus ya, biar kelihatan. Oke. Sekarang kita diminta menghitung turunan dari fungsi sinus x plus y ya. Jangan lupa ya. Jadi ini ya kan dia adalah sinus x plus delta x plus y dikurang sama sinus x plus y ya. Ini kalau diuraikan ya dapatnya ini 2 kali, lihat di buku kalkulus dasarnya ya, kalkulus 1 ya. Jadi misalkan sinus, saya lupa itu, sinus A dikurang B ya kalau nggak salah deh, kurang sinus B. Nanti kalian lihat sendiri ya rumusnya ya. Saya juga lupa, saya tidak selalu hafal rumus. Oke. Oke ya. Kita langsung ke sini ya. Sehingga didapat di sini harusnya kan ini sama yang di sini nih 2. Jadi kalau ditulis limit delta x menuju ke 0 2 kali cos 2x, terus yang ini sama di sini kan jadi 2y tambah delta x-nya dibagi sama 2 gitu ya. 2-nya yang ini dari setengah ya. Kemudian dikali sama sinus. Ini kan bisa hilang nih. Y-nya ini juga bisa hilang. Berarti kan tinggal delta X dibagi 2 gitu. Delta X per 2. Jangan lupa dibagi sama delta X. Gitu ya. Nah, kemudian karena di sini dia 2X, kalau dibagi 2 kan dapatnya di sini X. Nih. Gitu ya. Terus yang 2Y juga dibagi 2 ini hasilnya Y
Nah, tinggal delta X per 2, yaitu yang ini nih. Kelihatan nggak sih? Tuh, kelihatan ya? Ini delta X per 2. Nah, yang sinus delta X per 2 ini. Jangan lupa masih ada delta X-nya. Oke. Kemudian delta X yang di bagian bawah saya geser ke sinus. Ya. Jadi dia ini. Kemudian limit saya tambahkan. Oke, berikutnya yang 2 ini saya pindah ke sini. Hasilnya yang ini. Itu. Nah, kalau di limit ini kan 1 nih. Masih ingat nggak sih limit yang nilainya 1 apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Sin X per X, tan X per X, X per sin X. Ada 4 kan? 1 sin X per X. Kemudian 2 tangan X per X. Ketiga apa? Ln X. Iya. Ln kan? Ln X per X. Sama satu lagi apa? Pangkat X minus 1 per X. Iya nggak? Lupa. Dilihat lagi bukunya ya. Oke, kita ke sini. Dia nilainya 1. Ini 1. Kemudian ini delta X-nya masuk ke sini. Kan 0 nih. Gitu kan? Sehingga tinggal kosinus X plus Y. Nah, kalau dikali 1, maka hasilnya ini. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian ngerti? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, sebelum saya lupa, saya mau itu dulu deh. Sabtu besok jam 8, kalau kalian mau diajarkan pakai MATLAB untuk menghitung matriks, ya, inverse, determinan, kemudian cari nilai X, Y, Z. Kan kalau kalkulator dia maksimal 3 ya. Kalau pakai MATLAB itu bisa lebih dari 3 kali 3. Ya. Kalau memang iya, besok saya siapkan yang ordonya 4 kali 4. Ya, mungkin 5 kali 5 juga apa-apa. Ya. Kita tes sama MATLAB itu juga bisa buat menghitung integral lipat 2, lipat 3. Kemudian saya belum tahu ya untuk diferensial, harusnya sih bisa diferensial. Ya, terus saya juga lagi belajar gimana cara buat matriks yang bagus tampilannya. Jadi ada kelihatan ketikannya tuh tulisannya A sama dengan ada kurungnya. Ya. Kalau mau besok jam 8 saya sediakan waktunya buat kalian. Ya, kenapa Nu? Nu, kamu cerita ke Nichel, nanti Nichel ke saya, karena suara kamu putus-putus. Iya, Bu, ya. Siap, Bu, siap. Ayo, diterjemahkan Nichel. Baik, Bu. Sebentar, Bu.
Hmm. Saya kemarin install file yang pertama kali Nichel share itu. Memang besar itu 17 GB, tapi bisa apa saja yang dipakai. Jadi kita bisa buat GUI, GUI itu guide user interface ya kalau nggak salah. Jadi dia modelnya kayak Python ya. Kalau kalian sudah ada yang belajar tentang Python, ya gambarannya seperti Python. Atau kalau dulu mungkin Visual Basic ya, modelnya seperti itu. Jadi programnya juga nggak terlalu banyak kok. Kebanyakan programnya tuh udah jadi, tinggal masukkan aja program yang kalian butuhkan apa. Gitu. Ya, jadi yang penting sih itu kalian sudah belajar pemrograman kan? Di semester 1 kemarin ya? Udah praktikumnya? Oh, semester ini. Praktikumnya ada kan? Ada, Bu. Tapi online ya? Iya, Bu. Ya, gambarannya sih sebetulnya seperti itu. Yang penting logiknya itu kalian harus ngerti. Oke, sudah? Nichel, bergosipnya sudah sama Janu? Oh, sudah, Bu. Jadi, Apa? kan Ibu mau ngajarin MATLAB Sabtu minggu ini kan, Bu? Kita ada kelas itu, praktikum algoritma, Bu, jam 8. Gitu, maksud Janu. Boleh diganti waktu nggak jadi malam? Itu intinya, Bu. Boleh, nggak masalah. Kan saya bebas waktunya. Ya. Oke, Bu. Berarti malam minggu dong. Nu, emang kamu nggak malam mingguan, Nu? Enggak, Bu, di rumah aja. Malam minggu malah belajar. Ya wes, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya. Untuk ini. Kelas lain kalau mau ikut juga boleh. Silakan. Tapi mungkin lebih nyangkut lagi, diinstal dulu ya soft. Tanyakan ke Nichel lah. Nichel udah nyoba kemarin ya? Yang install Udah sebagian dijalankan, Bu, tapi belum ngutak-ngatik, Bu. Pasti takut kan ngutak-ngatiknya. Ya begitulah, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti malam kita belajar bersama. Besok malam, sorry. Nanti malam saya ngajar kelas karyawan. Oke, kita ke sini ya. Sini kita mulai menghitung turunan terhadap Y-nya, ya. Di sini Y-nya yang terjadi perubahan. Oke. Nah, kemudian ini rumus bisa kalian lihat di buku. Dari yang sinus ini berubah menjadi cos ini. Cos kali sinus. Ya. Dan nanti kalian baca lagi deh kalau misalkan nggak ngerti, nanti saya kasih tahu. Oke, kalau sudah sama kayak tadi, ini kan dia 2 nih. Yang Y-nya juga dia 2. Tapi karena dikali sama setengah, maka ini 1, ini juga 1. Tinggal delta X-nya per 2. Sampai sini ngerti? Oke, yang ini hilang ya. Yang Y-nya ini juga hilang. Berarti tinggal delta Y dibagi 2. Sehingga sinusnya sinus delta Y per 2. Nah, di bagian bawah ini saya geser ke sini. Ya. Dan 2-nya yang ini bisa geser juga ke sini. Sehingga hasilnya jadi ini.
Oke. Dan nilainya ini sama kayak tadi. Nilainya 1. Kemudian delta Y-nya masuk ke sini. Dia hasilnya 0. Ya. Sehingga tinggal X plus Y-nya. Cosinus X plus Y-nya. Sehingga cos yang ini kalau dikali sama 1 dapatnya ini. Oke, ini turunan. Sekarang diferensial. Ya, Z-nya kan sama dengan sinus X plus Y. Oke. Nah, kalau diferensial terhadap X, Z-nya sama kayak tadi, diferensialkan dulu sinusnya. Tapi di bagian belakangnya tetap ya. Diferensial sinus adalah cos. Nih. Baru kemudian dikali sama yang ini tuh diferensial dari ini. Tapi terhadap X. Maka ini diferensialnya dia 1. Dan yang Y-nya diferensialnya dia 0. Oke. Kalau dijumlahkan dapatnya 1 kali cos X plus Y. Ya, hasilnya adalah cos X plus Y. Oke. Ini sama yang ini. Ya. Kemudian berikutnya diferensial, ini Y ya. Oke, diferensial Z terhadap X. Sebentar. Oke, ya. Jadi yang ini nanti saya ganti. Ini harusnya Y. Ya. Do Z per do Y. Ya. Sama kayak tadi, diferensialkan dulu sinusnya. Ini. Diferensialnya adalah cos. Kemudian diferensialkan yang di dalamnya ini terhadap Y. Berarti yang ini dia 0. X-nya dia 0. Yang Y-nya dia 1. Oke, ini kalau dijumlahkan dapatnya 1 kali sama si cos-nya, ya hasilnya cos-nya itu sendiri. Oke, dan ini sama dengan yang di atas ini. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Sudah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham, Bu. Sudah. Paham. Oke. Kayaknya untuk materinya ini aja ya dulu ya. Karena saya juga harus ngikutin perkembangan kalian sama dosen-dosen kalian. Sekarang yang ini dulu deh, kelas G-nya itu sama Bu Dwi kan? Ya enggak? Betul, Bu. Oke, sama Bu Dwi itu diajarnya sampai mana?
Sampai mana nih, Cel? Kalian ikut kuliahnya Budi kan? Janu? Sampai nilai maksimum apa, Bu? Maksimum minimum? Fungsi dua variabel. Oh, fungsi dua variabel. Tapi maksimum minimum sudah. Berarti diferensial ordo kedua juga sudah dong? Ordo kedua itu masuk ke Bu. Ordo 2, 3 itu ini. Ini materinya saya aja kemarin masih di turunan arah sama gradien. Gradien sudah? Gradien kemarin. Ini gradien. Ini turunan arah. Ke nilai maksimum dan minimum fungsi dua variabel. Iya, kalau fungsi maksimum minimum berarti ini nih. Diferensial, belajar diferensial partial order tinggi dulu. Ini uraiannya nih. Baru kemudian maksimum minimum. Ini kan diferensial partial. Ini saya sampai ordo kedua. Terus ini ada Taylor, baru maksimum minimum. Itu belakangan. Bu, untuk turunan parsial tingkat tinggi sudah, Bu, di awal. Berarti kalian, tapi kalian diajarkan kan tentang diferensial ordo 1, ordo 2, ordo 3, dan seterusnya? Ordo itu ke materi. Mengerikan. Belum, Bu. Ini yang diferensial ini belum. Yang Ibu bilang, sebenarnya kami udah masuk ke turunan parsial tingkat tinggi, Bu, di awal. Udah ini sama Ibu. Tapi untuk yang itu bilang ordo 2, 3, itu belum cukup. Ntar dulu saya mikir ini adanya di Matek ya kalau salah. Materi ini nanti adanya di Matek di semester depan. Diferensial parsial diferensial. Iya, ini adanya di ini loh. Diferensial order lebih tinggi itu nanti adanya nyambung lagi di Matek. Matematika teknik. Kenapa, No? Maaf, Bu, saya sebenarnya udah diajarin kok, Bu, untuk ordo 2, 3, tapi untuk mungkin asal dari itu bukan turun X, FF, XXY gitu, Bu. Iya, ini. Itu sudah. Ini kan? Iya, sudah. Oke. Tapi saya ke sini dulu aja. Kayak yang itu kelas F mana? Kalian materinya sampai mana yang kelas F? Mana sih kelas F? Tunjuk tangan dong. Hadir, Bu. Untuk kelas F itu materinya sampai di baru ini, Bu, baru pengenalan awal, soalnya tuh bapaknya masuk untuk belajar itu baru 1 kali, Bu. Oh gitu. Oke. Saya harus itu dulu penyesuaian dulu nih. Penyesuaiannya apa? Saya harus tahu dulu nih masing-masing dosen arahnya kemana gitu. Ya, yang untuk jadi untuk kalian saya kasih yang
tadi aja ya, perbedaan antara turunan sama diferensial. Itu ya. Nah, minggu depan tuh sebetulnya kita udah masuk pertemuan ke-6. Saya anak-anak juga udah masuk ke pertemuan ke-6 dan nanti materinya terakhir sampai di sini karena apa? Setelah ini kita masuk ke integral. Latihan soal aja. Ini multiple integral, jadi integralnya sudah yang lipat 2, lipat 3. Nah, itu nanti makanya pakai apa namanya? MATLAB. Dah? Itu ya. Bu, terima kasih, Bu. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk MATLAB-nya saya siapkan dulu. Kalau misalkan MATLAB mungkin kalau sempat, sebetulnya sih sempat kalau hitung nilai X, Y, Z, terus kemudian inverse-nya, determinannya, kemudian cari nilai X, Y, Z pakai inverse, atau nilai X, Y, Z pakai Cramer itu cepat. Sekali ketemu udah selesai gitu. Ya. Hanya tinggal di kalian nanti nih laptopnya error apa enggak. Gitu nanti kalau misalkan udah selesai saya belajar untuk integralnya, nanti saya kasih materinya karena mungkin bisa cross check untuk ke itunya apa, ke perhitungan integralnya yang ini nih nanti kalau kalian sudah mulai masuk ke sini. Ya. Ini integralnya lipat 2. Ini yang dasar nih, saya masih kasih dasar cara perhitungannya. Kemudian ini cara, nanti ada perubahan pergantian batasan. Ya, belum hitung integralnya. Nah, ini kalau dikasih gambarnya kayak gini, perubahannya gimana. Nah, itu ya. Step-stepnya di sini ada. Nah, jadi saya mau arahnya ke sini nanti untuk mengajarkan MATLAB-nya itu arahnya ke sini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau dicoba sekarang juga MATLAB-nya? Cuman buat lihat aja. Malam minggu aja nih, Bu. Malam minggu. Oh. Yang mau silakan. Mau ajak temennya juga silakan. Pakai Teams ini ya. Sama kalau ada yang mau ditanyakan untuk kelas lain, misalkan dari kelasnya Pak Fikri, Bu, japri aja ke saya. Bu, kita mau tanya dong, boleh nggak ini? Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, ya udah saya nggak jawab. Insya Allah bisa. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ya sampai minggu depan. Ininya, sampai Sabtu, Sabtu besok ya. Tolong diingatkan ya, takut lupa. Oke. Ya udah cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Hari Sabtu, Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih. Iya, sama-sama. Saya keluar duluan ya. Iya, Bu. Iya, Bu.
Halo Cornel. Halo Cornel, Farsi Cornelius. Bingung banget. Halo Bang. Apa nih kegiatan Cornel? Gak tahu Cok. Nunggu nanti lah. Timnya ya. Apa? Macet. Oh, ikut timnya Apa? Cliff. Iya, aku kayaknya ngikut dia. Karena yang buat proposalnya aku. Kok kan gitu buat berteman. Apa? Kan kita udah janji buat ikut berteman. Gak tahu aku. Aku tuh belum nentuin masuk mana. Cuman aku disuruh ini kan ketua departemen aku bilang, Ki mau buat proposal yang mana? Ada 3 nih yang kosong. Udah aku buat yang ini. Yang Beast Drone rupanya yang Cliff, aku nggak tahu. Ya udah. Nah, kalau ini cuman buat proposal sih, slow aja. Bang Ilman kok, Bang Ilman. Emang udah mulai project. udah lah kalau Bang Ilman mah. Itu beneran dari awal ya? Yoman. Kau dari udah ngapain aja tuh sama Bang Baru Ilman? buat baru Apa? itu baru yang kemarin bahas apa sih? Pak, Arduino apa bukan? bukan baru buat robot. Oh, robot. Hmm. Bukannya robot bukan bagian Bang Ilman. Kok robot sih? Jadi Itu aku denger. buat pesawat yang baru. Oh, pesawatnya udah jadi. Tuh. Belum lah masih tahap itu, makanya kok kapan di sini? Gak tahu aku. Haha. Kayaknya cepet sih, cuman bingung juga. Nanti lah. Parah kali. Aku ini juga lagi daftar kedinasan. Apa nih? STIN. Apa? Kedinasan apa? Halo. Halo. Ya. Ini Kok daftar? STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kok daftar? Nyoba doang sih. Biar jadi Intel gitu. Apa? Kenapa? 10. Emang udah buka pendaftarannya semua? Hari ini dari hari ini udah buka. Tanggal 9. Cuman servernya down masih. Aku mau coba juga lah. Kau pengen nyoba apa? Aku mau nyoba perhubungan. Enggak. Perhubungan. Kalau bukan apa sih? Kemenkumham. Kemenkumham. Nah ya, Kemenkumham kan ada 2. Nah ini si Ali ini dia juga. Kemenkumham dia. Dia kemarin daftar Poltekip. Aku mau ngambil Poltekipnya. Dia Poltekip kan? Iya. Nah aku tahun kemarin Poltekip. Cuman kurang. Nah sekarang gini Jan. Yang Poltekim sama Poltekip kalau nggak salah minimal tingginya 170. Bangke Aduh. aku 169. Tinggimu berapa?
kurang lagi. Hah? Cuma 165. Wih, sudah selesai ini. Udah gila. Gila, aku masih beli-beli. Nah, pas masuk lihat HP lah, udah selesai. Lu dari mana? Beli air. Oh, beli air. Udah selesai. Ibunya udah keluar. Al, masih lanjut ke dinasan ya? Mana? Al, Ali Apa? masih lanjut ke dinasan ya? Enggak kayak Pak. Kenapa? Buat biaya eman-eman biaya PLN itu lumayan awalnya. Iya sih. Bener juga. Jadi nggak pengen nyoba tuh? Kamu nyoba mana, Nel? STN, intelijen. Oh, Siap-siap keluar kakak itu. Emang, jadi dubes kita. Habis operasi ketangkep kabur. Refreshing kamu. Iya, tapi susah juga itu apa masuknya. Iya. Harus bisa ini berapa? Pakai apa? Pakai logika. Terus sama emosionalnya dilihat. Iya. logika. Soalnya logika kan biasa nanganin kasus-kasus logika semua. Koordinat Iya, lagi loh. Ya, kalau Angga yang masuk tuh langsung dipecat tuh. Akhlak orangnya. Jadi kau mau daftar juga, Jan? Jano, Iya, aku mau daftar. mau apa Aku lu? mau daftar. Daftar apa? Daftar yang aku minat aja dulu. Selalu aja. SKCK udah kan? Apa? SKCK. SKCK aku udah buat, tapi kartunya itu aku nggak ada, hilang. Lu mana? Itu berjangka tuh waktunya tuh. Biasanya 6 bulan. 6 bulan langsung ini. Gak bisa dipakai lagi. Ya kan? Maksudku udah 6 bulan lebih kita pakai itu. Nah, kalau udah lewat 6 bulan, dari dapet gak bisa dipakai lagi tuh. Diperpanjang itu harus. Iya. Kan ada kartu itu. Oh, kartu sidik jari. Aku kartunya hilang. Lu Ya, nenek aja kok emang. udah saat Buat ulang nambah biaya tuh. udah aku mati kemarin. Biar cara jalan itu. Nel, apa kita nyoba IPDN ya? Waduh, IPDN dong. Keras coy. Operasi PDN. Mas, SSN tuh coba. Apa? SSN. Negara. SSN. Ya, Oh, Sandi Negara. Duh, algo aja nggak tamat. tapi emang biaya di ini gede banget. Biaya apanya? Ya itunya, perkuliahan kita ini udah mahal banget. Ibu mikir lagi kalau mau nyoba, kan kemarin mau nyoba UTBK. Aku mikir lagi kalau mungkin negeri masuk.
Kemarin kau mau ngambil apa TBK tuh? Aku kemarin mau ngambil di UPI. Di Jogja aku mau ngambil robot. Tapi aku pikir lagi nih, ini udah masih. Iya sih. Aku ngikut ini cuma gara-gara orang tua juga sih emang. Katanya coba-coba aja dulu, kalau misalkan masuk bagus, kalau nggak masuk ya lanjut PLN. Karena kan kalau kedinasan kan langsung PNS, penempatan, nggak pusing cari kerja, gaji udah di atas UMR. Kalau kayak PLN ini kan ya kita magang tuh nyari relasi dulu, masih pusing dulu nyari kerjaan. Relasi juga belum langsung bisa dapat kerjaan tuh. Tapi kalau sudah kerja di BUMN, tunjangannya ya lumayan. Iya sih emang. Tunjangannya tuh kalau nggak salah di PLN dia tunjangannya gini. Jadi kalau misalkan dia ada kartu gitu, jadi kalau misalkan kita masuk rumah sakit gratis full, mau sakit apapun dibiayain, sekeluarga tuh sama orang tua. Iya, Nah sama itu kayak kelebihan PLN. Gini Nel, kalau mas itu kau harus ada orang dalam. Iya memang. Orang dalam duit. Itu sih titipan. Tipe. Tapi seru sih kalau misalkan udah masuk dinasan tuh sebenarnya. Aku pengen nyobain militer gitu, Cok. gak nyoba PIP tak? TIP apaan? Pelayaran di bawah naungannya Oh, perhubungan. Kemenhub. Iya. Ya, STIP di mana itu sekolahnya? STIP itu di Jakarta. Kalau yang PIP di Semarang. Oh, PIP bedanya apa? STIP itu kurang tahu ya, tapi kalau di pendidikannya lebih bagusan di STIP. Dan pastinya lebih susah masuknya. Oh, gitu. Katanya sih lebih Aduh. keras di STIP. Iya sih. Kalau lulusannya jadi apa? Jadi Kalau PNS. reguler itu kan pelayar. Kalau yang jalur reguler itu biasanya banyak yang ke pelayar. Itu biasanya dibantu sama alumni-alumninya PIP sama STIP. Kalau yang Polbit, yang di STIP sama PIP itu biasanya di pelabuhan. Pokoknya tentang kelautan-kelautan punyanya kementerian gitu. Itu waktu pendaftarnya sama tuh, Polbit sama yang reguler. Beda. Duluan Polbit. Polbit itu bareng sama kedinasan yang lain. Kalau yang reguler itu habisnya Polbit. Jadi habis milih Polbit gagal bisa ke reguler. Kuotanya berapa banyak tuh? Lumayan sih. Yang Polbit itu gak terlalu. Cuman yang reguler yang banyak. Oh, berarti kayak Akpol sama Tamtama gitu ya? Nah ya. Cuman Akpol sama Tamtama itu kan auto kerja. Kalau yang Polbit sama reguler itu Polbitnya auto PNS, regulernya biasa. Oh, berarti regulernya cuman kayak belajar kuliah biasa ya? Ya. Tapi tetap harus cari sendiri. Kalau misalkan Polbit langsung ditempatkan gitu. Nah, iya betul. Tapi Oh, biasanya gitu. kalau reguler itu kalau yang ada kenalan sama alumni ya bisa dibantu kerjanya. Ya masuk ke perusahaan itu asing.
Berapa lama tuh kuliahnya? Yang Polbit? 4 tahun. 4 tahun. Kalau lulus berarti langsung D4 apa sarjana? D4 kayaknya. Soalnya teknik semua di sana. Tesnya ada berenang berarti kan? Ada. Aduh. Nggak tahu ya. Kayaknya sih ada. Iya, karena kan tentang laut gitu. Mana aku nggak pintar berenang. Aku bisa berenang, cuman nggak bisa gapung. Aneh. Lah, aku bisa berenang cuma gaya batu. Tapi nyemplung nggak bisa. Nggak gitu juga. Kapan Al ke Jakarta? Oh, Janu tuh. Lah di Jakarta dia. Nanti aja. Kalau udah offline itu. Ntar ngekos apa gimana? Ngekos bareng temen yang dari sini. Oh, dari situ juga ada yang ini juga, yang PLN. Ada anak sipil. Wah, jauh ya anak sipil. Tuh Janu kemarin deketin anak sipil tuh. Emang Anak beda, sipil. Elektro. Janu. Tapi anak sipil katanya memang susah tuh, laporannya tuh harus teliti itu. Iya. Apalagi praktikumnya ngukur semen, ngukur tanah. Iya anjir, nggak guna bener. kayak kuli anjir. Ya sekarang guli. Nanti pas sudah kerja ngatur-ngatur itu. Di mandor. DPR-nya ya lumayan. Berapa persen bangunan itu? Ya udahlah, aku mau lanjut ini coy. Cicilan analisa. Kalian udah? Belum. Ada duluan live ya. Oke. Oke.